Minimal kita ambil kesempatan ini, duduk belajar Al-Quran. Biar kita dicatat sebagai khairukum. Setelah kita baca, sambil kita belajar, sambil kita baca. Setiap hari bisa banyak, alhamdulillah. Enggak banyak juga minimal. Ya jangan sampai orang enggak dikatakan. Para ulama kalau yang dulu bertanya, "Kam ma'aka minal Qur'an?" Pertanyaan seperti itu. Seberapa kamu kepada Al-Quran, atau berapa kamu punya Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa yaqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh di Masjid Al-Fath, hamba-hamba pilihan yang Allah senantiasa berikan kemudahan, keberkahan, istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Marilah pada kesempatan yang luar biasa ini, setelah kita bersama-sama berkumpul di hadapan Allah, menunaikan salat subuh berjamaah, bahkan kehadiran kita ke masjid ini pun sudah ada tantangan sendiri ya. Di samping salat subuh ini termasuk salat yang berat dilakukan kalau dengan berjamaah di masjid, juga sebelum menjelang subuh sudah dihadang oleh rintikan hujan, sehingga orang-orang yang hadir di masjid ini kita yakini adalah orang-orang yang betul-betul berupaya sungguh-sungguh ingin mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa salat subuh berjamaah di masjid. Para ulama membahas tentang 2 rakaat yang terbaik waktu fajar itu. Ada yang meyakini bahwa yang dimaksud adalah 2 rakaat sebelum fajar, tapi ada juga yang memahami bahwa 2 rakaat itu adalah sholat fajar itu sendiri. Kata Rasulullah SAW, "Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar ini di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bisa dimaknai adalah orang yang mendapatkan kesempatan 2 rakaat sebelumnya, bisa juga yang dimaksud adalah sholat subuh itu sendiri. Dan untuk lebih amannya kalau kita bisa dua-duanya. Sebelum sholat subuh kita sempatkan sholat 2 rakaat, kemudian kita juga sholat subuh berjamaah. Ini termasuk sholat yang berat. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis lain, dikatakan man shallal bardaini dakhala jannah. Siapa yang sholat al-bardain. Al-bardain itu 2 waktu dingin. Karena waktu yang paling dingin
di antara waktu-waktu ini adalah waktu asar dan waktu subuh. Jadi dari 5 sholat ini dianggap waktu yang saat paling dingin itu adalah waktu sholat asar dan sholat subuh. Makanya kata Rasulullah SAW, man shallal bardaini dakhala jannah. Orang yang bisa sholat bersungguh-sungguh untuk mengupayakan 2 sholat asar dan subuh ini akan masuk surga. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur kepada Allah tanpa ujub, tanpa urur. Ini bagian dari karunia Allah yang Allah berikan untuk hamba-hamba yang dicintai. Kita semua bisa menjaga sholat-sholat kita di dalam berjamaah. Alhamdulillah. Apalagi masjidnya enak ya. Alhamdulillah. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan, curahkan untuk baginda tercinta Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua bermohon kepada Allah digolongkan sebagai salah satu deretan umat-umatnya. Kalau nama-nama kita ini masih ada di deretan umat Nabi Muhammad, ya sangat berharap kita insya Allah. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah. Kullu ummati, seluruh umatku, masing-masing umatku, yadkhulunal jannah, semua akan menjadi penghuni surga. Syaratnya apa? Syaratnya namanya ada di deretan umat-umat Nabi Muhammad. Bagaimana supaya nama kita tidak terdelet, insya Allah tercantum di dalam urutan daftar umat Nabi Muhammad SAW? Bagaimana dikatakan ketika sahabat bertanya, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang aba, yang enggan, yang menolak. Jadi kalau sudah menolak, itu berarti ya nggak mau namanya didaftar sebagai umat Nabi. Makanya ketika dia tanya, ya Rasulullah SAW, man ya'ba ya Rasulullah, siapa itu yang nggak mau, yang nanti akan didelete namanya sebagai bukan bagian dari umat Nabi? Kata beliau, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Orang-orang yang taat kepadaku, kita berupaya untuk taat kepada Allah, kepada Rasulullah, tentu semaksimal yang bisa kita dituntut untuk meneladani Rasulullah SAW semaksimal yang kita bisa. Mungkin kita baru bisa meneladani beliau yang 50% itu sudah alhamdulillah, atau mungkin 60%. Pokoknya upayakan. Kita berupaya untuk menjadi orang-orang yang berupaya ada di dalam rangkaian barisan deretan umat-umat Nabi Muhammad. Kata Rasulullah SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Orang yang sudah durhaka kepadaku, itulah yang tidak mau. Insya Allah kalau nama kita ada di bagian atau urutan umat Nabi Muhammad, akan menjadi penghuni surga, akan mendapatkan syafaat dari beliau. Sampai beliau mengatakan dalam hadis lain, dikatakan likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Kata beliau mengatakan setiap nabi Allah kasih keistimewaan, dikasih doa untuk dibaca. Kalau dibaca pastikan diijabah. Tapi kata beliau mengatakan wahum
qad ta'ajjalu. Tapi kebanyakan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka mendapatkan doa yang istimewa itu, mereka kebanyakan sudah mereka pakai, sudah dibaca waktu beliau hidup di tengah umatnya, baik mungkin sedang genting menghadapi umatnya yang begitu berat dan sebagainya, sampai akhirnya doa itu dibaca. Katakan wahum qad ta'ajjalu, kata Nabi SAW. Illa anni fa inni ukhabbi'u du'ai syafa'atan li ummati. Cinta Rasulullah kepada umatnya dikatakan kecuali saya. Jadi doa yang istimewa sekali yang apabila dibaca ini langsung diijabah. Rasulullah itu tahan, walaupun dosanya berat sekali yang mungkin kalau orang lain sudah dia baca saja sudah nggak sabar, tapi beliau tahan. Kenapa beliau tahan? Karena saking cintanya kepada umatnya, dia ingin baca nanti untuk memberi syafaat. Jadi masya Allah kita begitu merasakan cinta Rasulullah SAW. Dan juga harusnya kita juga harus begitu mencintai Rasulullah SAW. Bagian dari cinta Rasulullah SAW. Jadi ada bagian yang penting sekali dalam keimanan, dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Tidak sempurna iman seseorang sampai Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai olehnya dari segala-galanya. Apakah termasuk dari diri sendiri? Iya. Jadi begitu berat. Bukti keimanan kita yang jujur, yang sungguh-sungguh apabila kita bisa betul-betul merasakan bahwa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu lebih dari segala-gala yang ada dalam hidup, termasuk diri kita. Makanya ketika Khalifah Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya mencintai engkau melebihi dari semuanya kecuali dari diriku sendiri. Kata beliau mengatakan, la ya Umar, bukan. Kalau belum kau mencintai diriku lebih dari segalanya termasuk dari diri kamu, belum dikatakan sempurna ini. Baru katakan al-an ya Rasulullah anta ahabbu minni. Baru ya sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai bahkan dari diri sendiri. Jadi mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita pertolongan lahir batin untuk selalu berupaya untuk mentaati beliau, meneladani beliau, mencintai beliau. Tentu semaksimal kalau sudah di luar kemampuan kita, ya kita tidak ada dosa, tidak ada tuntutan. Alhamdulillah dengan izin dan rahmat Allah, saya dengan wasilah Ustaz Bakhtiar Nasir atau nah, ini sahabat kami sudah lama karena dia dulu tinggalnya di Depok Timur sana ya. Kemudian saya juga dulu tinggalnya di dekat ini Ustaz, dekat ya, di Depok Timur dekat Pul PPD ya. Jadi ya alhamdulillah sudah lama bersahabat dengan beliau, termasuk juga dua putra terbaik beliau juga murid saya di pesantren. Jadi insya Allah sudah tidak asing lagi ya dengan Ustaz Bakhtiar. Dan dengan wasilah beliau, saya semalam diminta untuk mengisi yang kosong. Sebetulnya mungkin tidak tepat ya, tidak layak juga saya menggantikan guru kita Ustaz Muttaqin ya. Tetapi takutnya nanti jamaah sudah menunggu ya, tidak ada yang isi. Atau sebetulnya di sini juga banyak sebetulnya yang bisa ngisi, tapi mungkin
kepengen yang dari luar kali ya. Di sini ada ini siapa, Rizky ya. Nah, Rizky ini juga bisa sebetulnya ngisi karena 3 tahun di pesantren di sana di Majalah Quran, terus pernah juga. Nah, sekarang masih di JGM apa udah tamat? Ya, jadi insyaallah banyak potensi di sini orang-orang yang bisa untuk menjadi cahaya, menjadi penerang ya, untuk di daerahnya masing-masing. Terakhir saya mendengar guru kita Ustaz Khairul memang lagi kurang sehat, jadi ya beliau mungkin biasanya Masya Allah kalau masih bisa diupayakan beliau selalu siap untuk hadir bersama-sama kita. Salah satu yang mungkin terbersit di dalam hati saya, apa yang akan saya sampaikan dalam kesempatan ini, ada sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Judulnya itu Kaifa Nata'amal Ma'al Quran. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Memang ini bahan ini sebenarnya tema ini cocoknya dibahas oleh ahli Al-Quran ya kan. Seperti guru kita Ustaz. Tetapi mungkin bisa juga kulit-kulitnya bisa disampaikan. Kaifa nata'amal ma'al Quran. Bagaimana seharusnya seorang muslim itu at-ta'amul, berinteraksi dengan Al-Quran. Lalu di antara yang dikemukakan juga di dalam muqaddimah buku ini, beliau mengatakan bahwa di zaman ini banyak orang yang mufassirun itu ya salah atau tidak tepat di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Bukan salah karena dia tidak membaca atau tidak menghafal, tapi beliau katakan tidak lengkap. Jadi jenis berinteraksi dengan Al-Quran itu memang banyak. Beliau dikatakan ta'alluman wa tilawatan wa hifdhan wa istima'an wa tadabburan. Jadi beliau melihat itu cara berinteraksi itu kurang lengkap, walaupun tidak mengurangi kemuliaan ya, tapi bagusnya di dalam berinteraksi dengan Al-Quran itu supaya betul-betul terasa pengaruhnya. Yang beliau katakan muta'athiruna bil Quran, orang-orang yang betul mendapatkan pesan dari Al-Quran itu memang harusnya lengkap. Dan beliau pernah suatu ketika menguji lomba, atau nggak salah yang beliau tulis itu di Bangladesh. Pernah diundang oleh panitia lomba internasional, lomba tahfiz internasional di Bangladesh. Ketika beliau menjadi penguji, beliau sangat terkagum-kagum karena ada anak umurnya mungkin sekitar 7 tahun, 8 tahun menghafal Al-Quran dan tidak ada salah di dalam ujian itu. Semua lanjutkan, tanya itu tahu. Begitu selesai tes, kemudian turun, beliau salami dan sebagainya, ditanya Masmuk, dia nggak tahu. Masmuk itu artinya siapa? Beliau mengatakan, oh, orang ini secara interaksi di dalam bertilawah, di dalam bertahfidz itu sudah luar biasa. Namanya anak seumur itu sudah bisa hafal 30 juz tanpa ada salah. Tapi bagaimana dia bisa mengambil pesan-pesan yang terkandung baik tersurat maupun tersirat dari ayat itu kalau dia sendiri tidak paham. Bila kesimpulannya kalau nggak paham bahasa Arab sedikit pun, ya tentu tidak bisa mengambil pesan-pesan. Padahal yang namanya Al-Quran ini di samping memang merupakan satu ibadah, satu keistimewaan Al-Quran itu Masya Allah. Bacanya beribadah, menghafalnya beribadah, mendengarkan jadi beribadah,
memahami beribadah, mentadabburi beribadah, masalah. Itu ibadah yang sangat istimewa, karena ini firman Allah, firman Zat yang paling agung, mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling istimewa dari sekian banyak mukjizat. Kata Ibnu Qayyim, mukjizat Nabi itu mungkin ribuan, tetapi yang sampai sekarang masih eksis ada itu tinggal satu, yaitu yang paling istimewa itu, yaitu Al-Quran. Jadi luar biasa memang. Tetapi bagusnya itu, kalau orang berinteraksi Al-Quran itu harus lengkap, walaupun tidak mengurangi keistimewaannya kalau hanya membaca, menghafal seperti yang tadi diceritakan di dalam buku beliau. Orang-orang sekarang itu begitu mudahnya menghafal Al-Quran dan sebagainya, membacanya, tapi kebanyakan mereka tidak melanjutkan berinteraksi dengan tahapan-tahapan berikutnya. Begitu juga umpamanya Ibnu Umar mengatakan, kunna fi sadri Islam, dikatakan farrajulu ma'ana suratan aw misla dzalik wa kana thaqilan alaina wa ruziqu bil amal. Kata beliau, kami dulu di awal-awal, beliau merasakan bagaimana di awal-awal masing-masing dari kami, dari sahabat-sahabat Nabi itu mempunyai Al-Quran sedikit. Ada yang hanya hafal 1 surat, 2 surat, atau sekian saja. Enggak seperti orang hafal 30 juz. Walaupun beberapa juga banyak yang hafal 30 juz, tapi beliau merasakan di zaman itu orang walaupun punya hafalan Al-Quran sedikit, dikatakan wa kana thaqilan alaina, tapi begitu berat. Kenapa? Wa ruziqu bil amal, karena kami ini diberikan apa? Kemampuan usaha, Allah kasih pertolongan untuk bisa mengamalkan. Dan dikatakan wa fi akhir hadhil ummah, tapi di akhir umat ini, kata beliau, dikatakan begitu mudahnya. Lanjutannya beliau mengatakan orang-orang itu bisa mendapatkan Al-Quran sekian surat mungkin atau bahkan sudah 30 juz, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan bahwa ini satu tantangan yang berat sekali untuk kita untuk mengamalkan. Dan itu yang beliau katakan salah satu penyebab kenapa beliau ingin sekali punya keinginan agar umat ini memperbaiki kembali cara berinteraksi dengan Al-Quran yang benar. Jadi apa saja kira-kira yang perlu kita perhatikan ketika berinteraksi dengan Al-Quran? Bagaimana kita berta'amul kepada Al-Quran? Beliau tulis diantaranya dimulai dari kaifa nata'amal ma'al Quran bitta'allum. Pertama, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara at-ta'allum. Ta'allama yata'allamu ta'alluman. Artinya apa? Belajar. Jadi, tentu sesudah kita mengimani, mencintai yang sesungguhnya, tapi hal pertama kita mau berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah ta'alluman. Dan insya Allah seperti saya dengar juga dari Ustaz Baghdad di sini, masya Allah aktif orang untuk belajar Al-Quran. Ada guru kita Ustaz Salman di sini, masya Allah. Jadi itu mungkin dikatakan tahapan yang paling penting di awal-awal, bagaimana kita sungguh-sungguh untuk mempelajari Al-Quran. Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa aktivitas belajar mengajar ini menjadi satu amalan yang sangat istimewa yang akan mengantarkan pelakunya itu menjadi orang-orang terbaik. Jadi itu bagian dari motivasi
motivasi supaya orang itu nanti berinteraksinya kepada Al-Quran itu terus menambah, dan dengan cara yang benar itu dimulai dari ta'alluman. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari katakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana. Hafal semua kayaknya ya? Hafal semua enggak? Kata Rasulullah SAW, khairukum, sebaik-baik kalian, orang-orang yang paling baik di antara kalian. Siapa? Man, orang ta'allama, yang belajar. Insya Allah ini juga Allah catat sebagai bagian dari belajar. Belajar ayat Allah, belajar agama Allah ini. Itu variasi pembelajarannya kan banyak. Ada yang mungkin formal di kelas, ada yang model halaqah, ada yang mungkin seperti ini kajian umum. Itu bagian upaya kita ingin menjadi hamba-hamba yang terbaik. Dimulai dari apa? Ta'allum. Ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman. Enggak ada orang itu lahir sudah pintar. Guru kita yang sudah bisa hafal Al-Quran, bisa ini, ya sama dengan kita dulu. Ta'allam, belajar. Dan khusus untuk belajar Al-Quran ini Allah kasih keistimewaan, karena berinteraksi, belajar dan mengajar, ya kan? Itu menjadi amalan yang mengantarkan pelakunya menjadi manusia terbaik. Khairukum man ta'allama, mau mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi mungkin kalau di awal-awal baru separuh syaratnya. Syaratnya yang pertama mau belajar. Setelah belajar walaupun sedikit, ya, usahakan kita menjadi orang yang mau mengajar. Makanya kan balighu anni walau ayah. Ya, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, balighu, sampaikanlah oleh kalian, anni, dariku, walau ayat, walaupun satu ayat. Jadi pokoknya upayakan ini, kita azamkan dalam diri kita bagaimana kita menjadi bagian dari kelompok ini. Orang yang selalu berupaya untuk belajar Al-Quran dan mengajarkan. Pokoknya ada di dalam golongan orang yang aktivitasnya belajar dan mengajar Al-Quran. Insya Allah Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Selagi kita mengambil bagian di situ, mungkin sebagai penggeraknya, kita kan nggak bisa ngajar langsung, Ustaz, bacaannya masih belum benar. Ya udah, kita ambil bagian apa toh, jemput ustadznya kek. Saya bisa nyupir mamanya, ya kan? Bisa nyupir tapi nggak punya mobilnya, Ustaz. Ya mungkin ada tetangganya yang mau mengambil bagian ini, ada mobil nganggur. Pokoknya apa? Kita upayakan bagaimana kita masing-masing ambil kesempatan dari Allah SWT menjadi hamba-hamba terbaik ini dengan berupaya apa? Mengikuti atau mengambil, berkontribusi di dalam bagian aktivitas belajar mengajar Al-Quran. Gitu aja deh. Bagaimana kalau ada aktivitas belajar mengajar Al-Quran, kita ambil bagian di situ. Biarlah Allah SWT akan mencatat seberapa kontribusi kita di dalam hal itu. Tapi biarlah Allah jadikan ini sebagai kesempatan kita untuk meraih menjadi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Jadi luar biasa menurut saya kesempatan. Makanya saya, salah satu yang memotivasi saya, alhamdulillah sekarang saya bersama guru kita Ustaz Khairul Muttaqin, ada beberapa pengurus yang lain aktif mengambil bagian di dalam pesantren atau lembaga yang memang menekuni Al-Quran. Ya saya berpikir saya memang nggak punya hafalan kayak orang lain sampai
30 juz, ya kan? Banyak sih kita, banyak juz-juz, tapi bukan juz Al-Quran. Kita kan banyak kan gitu. Sudah sering berjuz-juz ya Pak Ji ya, tapi bukan juz Al-Quran. Ini juz makanan, juz minuman. Jadi kita tapi biarlah memang Allah Subhanahu Wa Taala ya, jadikan orang ini mempunyai kapasitas yang beda-beda. Tetapi semua lil hikmah, agar masing-masing mengambil peran. Ada yang jadi imamnya yang bagus, suaranya hafiz, tapi ada juga yang menyediakan tempatnya, ada yang begitu. Yang penting pastikan kita ambil di dalam gerbong bagian dari orang-orang yang beraktif tadi, ta'alluman wa ta'liman. Karena kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Ini poin interaksi awal kita memulainya dengan belajar. Dan Masya Allah ya, Alhamdulillah kita senang sekali sekarang ini kita merasakan geliat yang luar biasa. Pesantren-pesantren, sekolah-sekolah, dulu sekolah-sekolah pun tidak ada program khusus untuk tahfiz. Sekarang sudah ada. Sekolah-sekolah ada sekolah mempunyai program tahfiz, ada targetnya. Mungkin umpamanya tamat sekolah ini dapat sekian juz, ya kan? Juz benar ini ya, juz Al-Quran ya. Kemudian ada yang mentargetkan selesai. Alhamdulillah. Dengan segala ya kekurangannya, ada memang yang kritikan-kritikan. Wah, baca Al-Quran hafal 30 juz, tapi nggak paham, tapi mana? Ya, kan? Ya, menurut saya itu proses. Biarlah. Dikatakan alimul Quran qabla kulli syai', 'allamakallahu kulla syai'. Ajarkan kepada mereka Al-Quran sebelum segala sesuatu. Biarlah Allah akan mengajarkan segala sesuatu. Jadi luar biasa. Jangan merasa rugi. Anak saya nanti kalau nggak belajar ini, belajar itu, hanya tiap hari Al-Quran, nanti bagaimana? Jangan khawatir. Prioritaskan. Dan itu menjadi prioritas utama para ulama dahulu. Belajar Al-Quran itu selalu menjadi dasar. Contoh umpamanya Imam Ahmad diceritakan karena beliau selalu memberikan nasihat. Karena ansaha asdiqa'ahu. Beliau mengatakan Imam Ahmad itu sering memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya bitahfiz atau bita'limi auladihim, agar orang tua sahabat beliau itu mengajarkan atau memerintahkan anak-anaknya menghafal Al-Quran. Ini salah satu perhatian Muhammad, diriwayatkan seperti itu. Beliau sering memberi nasihat kepada sahabat-sahabatnya agar anak-anaknya itu diajarkan Al-Quran. Jadi dari kecil. Memang ada kritikan ulama sekarang itu. Ulama sekarang disebutkan menghafal materi-materi pembelajaran tanpa dipahami itu, menurut teori pendidikan sekarang ini tidak bagus. Para pakar pendidikan mengatakan menghafal materi-materi pembelajaran tanpa dipahami itu tidak bagus. Jadi mereka tidak menganjurkan anak-anak kecil menghafal. Tetapi ini dibantah oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab beliau, dan juga oleh orang-orang yang illa Al-Quran, kecuali Al-Quran. Yang dimaksud tidak bagus untuk menghafalkan materi-materi sebelum dia pahami atau di masa-masa kecil itu yang dimaksud adalah selain Al-Quran. Justru Al-Quran ini ketika dihafalkan masih kecil, itu akan menjadi perangsang kecerdasannya.
Orang yang sudah hafal Al-Quran, apalagi tahu posisinya ini, pojok ini, apalagi sampai bisa bolak-balik, itu akan menjadi orang yang bukan cerdas di masalah Al-Quran saja, tapi cerdas segala sesuatu. Karena kemampuan otak kita itu sudah dilatih. Jadi jangan khawatir. Ini teori ya, biasa kan. Teori namanya juga teori pakar. Pakar itu bisa juga artikan apa-apa dibuat sukar kan? Nggak ada ya kan? Wah, pakar mengatakan begini langsung kita. Dalam pendidikan modern ini nggak boleh itu anak mendapatkan kata-kata larangan. Jangan. Ini teori. Tapi dalam teori Islam nggak seperti itu. Dan para ulama mengatakan sangat disayangkan ulama-ulama pendidikan sekarang atau ulama ut-tarbiyah. Mereka mengambil teori-teori pendidikan dari barat, dari orang-orang yang memang tidak paham Al-Quran. Sementara di hadapannya, di Al-Quran itu, di dalam hadis itu, teori pendidikan itu luar biasa banyaknya. Dan mereka pun jangan-jangan juga mengambil dari sini kemudian dimodif. Jadi kita ini kehilangan jejak. Allah sudah kasih sumber referensi pendidikan, sumber referensi apa saja. Makanya kata Asy-Syatibi di dalam kitab beliau menyatakan, la ahada minal ulama la jaa ila al-Quran fi syai'in illa wajada fihi aslan. Beliau katakan, tidak ada seorang ulama yang memang faham Al-Quran, laja ila Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, illa fi syai'in, dalam perkara apa saja. Jadi jangan kira bahwa Al-Quran itu hanya masalah ibadah, hanya masalah ngaji, hanya masalah pertauhid. Bukan. Kata beliau, tidak ada seorang ulama yang kembali kepada Al-Quran dalam urusan apa saja, perkara apa saja, illa wajata fihi aslan, melainkan semua itu ada di situ. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang kami lewatkan dalam Al-Quran ini satu apapun. Cuman tadi kembali sayang, kita di dalam berinteraksi dengan Al-Quran itu baru mengambil kulit luarnya. Kita baru mulai belajar. Itu pun kadang-kadang belajar pun gak mau. Padahal ini adalah awal pertama. Itu bukan peletakan batu pertama. Kalau kita mau membangun interaksi dengan Al-Quran itu dimulai dari belajar ini. Sehingga motivasi untuk orang belajar Al-Quran itu besar sekali. Di antaranya apa? Allah anggap sebagai orang yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Intinya, marilah kita ambil bagian. Kalaupun kita belum maksimal, jangan lewatkan generasi sudah kita, anak-anak kita. Usahakan. Tentu saja diingatkan juga sama pakar pendidikan juga, Dr. Adian Husaini. Sekarang banyak euforia juga di masyarakat. Semangat orang untuk membangun pesantren tahfidz itu kadang-kadang tadi hanya fokus kepada ya udah yang penting hafal, kejar hafalan sebanyak-banyaknya, tetapi aspek yang lain tidak perhatikan. Padahal kalau pengen kita mendapatkan pesan di dalam Al-Quran ini, ya, seperti Allah katakan dalam surat Qaf ya, ayat 37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Lalu ditafsirkan oleh Ibnu Jauzi tentang beliau mensyaratkan kalau orang ini kepengen mendapatkan pesan dari Al-Quran itu syaratnya 3. Inna fi dzalika ladzikra,
Sungguhnya di dalam ayat-ayat Al-Quran itu menjadi zikro, menjadi peringatan kepada kita. Tapi dikatakan liman kana lahu qalbun. Syarat pertama harus orang yang mempunyai qalbun salim. Memang dia itu betul-betul membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mentadabburnya memang berangkat dari hatinya. Merasakan bahwa dia sedang mendapatkan wejangan-wejangan dari Allah. Makanya kata Ibnu Mas'ud, "Idza sami'tallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas asghi ilaihi sam'ak." Kata beliau, wahai orang-orang beriman, ketika kamu mendengar Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, rasakan bahwa itu sedang memanggil kita. Fashi ilaihi sama. Fokus kamu, perhatikan ini kepada pendengaran ini. Kata beliau, fa imma amrun, boleh jadi setelah itu akan ada perintah yang kamu harus lakukan, au nahyun, atau akan ada larangan yang harus kamu tinggalkan. Begitu. Jadi artinya apa? Khudurul qalbi. Hatinya itu betul-betul qalbun salim. Ya. Jadi itu syarat pertama Ibnu Qayyim, kan Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim di dalam salah satu tulisan beliau tentang bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran, menjelaskan surat Qaf ayat 37. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a. Yang kedua, alqas sam'a. Betul-betul orang itu memang memperhatikan. Alqa itu menjatuhkan asalnya. As-sam'a pendengar. Maksudnya betul-betul apa? Istima' itu menyimak. Jadi para ulama membagi antara as-sam'u wal istima'u. Kalau as-sam'u itu mendengar, dikatakan la yatarattab alaihi al-ajr. Orang kalau sekedar mendengar saja itu, kata beliau, tidak mendapatkan pahala, nggak masih berkonsekuensi kepada pahala. Karena ya sekedar mendengar lalu maunya antum lagi fokus kepada kegiatan yang lain, tiba-tiba ada lantunan ayat, itu nggak mendatangkan pahala. Karena itu hanya lintasan pendengar. Dan beliau membagi antara as-sam'u wal istima'. Nah, kalau dalam bahasa Arab nanti kita belajar. Kalau sami'a yasma'u artinya mendengar, nanti masdarnya sam'an, mendengar saja. Tapi kalau istama'a yastami'u, istima', itu ada upaya aksi dari kita, upaya aktif untuk memang menyimak. Makanya dikatakan al-istima'u ma'nahu al-isgha'. Itu fokus mendengarkan. Para ulama membagi, kalau sekedar mendengar itu enggak dapat pahala, tapi kalau istima', makanya kata Allah, wa idza quri'al qur'anu fastami'u, bukan fasma'u. Kita belajar fi'il amr ya. Kalau istama'a yastami'u, nanti fi'il amarnya istami'. Kalau orang banyak istami'u. Kalau fi'ilnya sami'a yasma'u, nanti fi'il amarnya isma'. Kalau banyak isma'u, dengarkan. Tapi Allah mengatakan wa idza quri'al qur'anu fastami'u, simak. Jadi al-qasam'a itu sama dengan menyimak. Jadi orang-orang bisa mendapatkan pesan dan kesan dari ayat-ayat Al-Quran itu, syaratnya qalbun salim, hatinya memang betul-betul hadir, kepengin mendapatkan nasihat dari Allah, memperhatikan ayat itu, hatinya hadir. Yang kedua apa? Al-qasama, betul-betul memperhatikan, menyimak. Wa huwa syahid. Syarat yang ketiga harus syahid, hadir. Syahid itu artinya hadir. Jadi kalau orang itu hatinya bersih, kemudian menyimak ayat-ayat ini,
kemudian fokus memang hatinya hadir, tidak lupa, insya Allah itu yang akan menjadi poin penting di dalam tadabbur. Tadabbur Al-Quran, kan? Itu baru poin 1. Jadi intinya kalau kita ingin mendapatkan pesan yang maksimal, walaupun kita dengan membaca dan seterusnya udah berpahala, tapi pastikan kita mulai dari belajar supaya tilawah kita dan hafalan kita nanti juga tidak salah. Yang kedua, 1 poin lagi ya. Sampai jam berapa sih? Sedikit lagi ya. Kayaknya banyak ini di sini orang-orang sibuk ya. Banyak kesibukan. Walaupun tanggal merah libur tapi ada agenda. Masih lockdown nggak sih sekarang? Udah nggak betah, udah 1 tahun ya. Dulu betul-betul ya. Sekarang kayaknya kepengen kakinya tuh gerbat di tanggal merah, kepengen jalan kemana gitu ya. Ya, jadi yang kedua, setelah kita belajar, itu aktivitas yang kedua tentu adalah iqra atau qiraah, tilawah. Dan itu menjadi pelajaran pertama. Sekaligus ketika wahyu pertama turun adalah Rasulullah SAW diperintahkan untuk membaca. Dan yang dibaca Al-Quran langsung. Iqra itu bagian dari Al-Quran. Sehingga tentu saja dimulai dari belajar. Tapi apakah nunggu belajarnya bagus dulu Ustaz, sehingga kami boleh membaca? Bisa, aktivitas ini bisa paralel. Karena memang harus bareng ya kan. Belajar itu ketika belajar kita kan juga bukan belajar teori ngapalin rumus, tapi kita harus bunyi ya kan. Dan itu salah satu sunnahnya atau karakter pembelajaran Al-Quran memang dari awal ya seperti itu, sifatnya itu begitu. Nabi Muhammad SAW belum pernah membaca langsung disuruh baca, suruh ngikutin. Namanya apa? Talaqi. Betul kita baji ya, talaqi. Jadi langsung kita belajar. Nah, ketika kita sudah langsung sambil belajar kita langsung Al-Quran kita baca. Para ulama mengatakan dalam istilah-istilah membaca Al-Quran itu ada 2. Ada istilah tilawah, ada istilah qiraah. Makanya ayatnya wa idza tutla 'alaihim ayatuna, tutla 'alaihim dibacakan. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an, wa idza quri'a 'alaihim, wa idza quri'al Qur'an, bisa quri'a bisa tutla. Para ulama membagi mal farqu baina al-qira'ati wat tilawah. Apa bedanya qiraah dan tilawah? Para ulama mengatakan al-tilawatu khassatun bil Qur'an wal qira'atu lil Qur'an wa li ghairil Qur'an. Bedanya kalau tilawah itu hanya khusus untuk Al-Quran. Kalau orang Indonesia karena keterbatasan baca bahasanya maknanya sama. Tilawah juga artinya membaca, qiraah juga artinya membaca. Tapi kalau untuk Al-Quran itu bisa menggunakan qiraah, bisa menggunakan tilawah. Jadi tilawah itu bisa dipakai untuk Al-Quran, tapi tidak bisa dipakai untuk yang lain. Saya mau tilawah apa? Tilawah apa? Tilawah Quran namanya. Tilawah majalah nggak berlaku. Tilawah buku. Tapi kalau tilawah kitab kita maksudnya Al-Quran, nah itu berlaku. Nah itu dimulai dari definisi dulu aja. Bagaimana pentingnya kita diperintah. Memang ayat pertama bunyinya perintahnya iqra, tapi banyak ayat lain mengatakan tilawah, tutla atau utlu, watlu ma uhiya ilaika. Jadi kata-kata bacalah dengan kata-kata utlu dengan kata-kata iqra. Dua-duanya bisa dipakai. Hanya saja
untuk Al-Quran karena ini firman Allah SWT, ini mempunyai keistimewaan. Ada istilah yang dikhususkan. Ada istilah yang dikhususkan untuk Al-Quran, yaitu apa? Tilawah. Jadi Masya Allah. Untuk tilawah ini, itu Allah SWT kasih motivasi yang luar biasa untuk baca Al-Quran ini. Sampai ada motivasi orang, apakah harus membaca Al-Quran nanti setelah bacanya bagus, tajwidnya benar semua, makharijul hurufnya mantap, sifat-sifat hurufnya benar, apa harus seperti itu, ya kan? Belajar tahsinnya itu betul-betul udah mantap, tajwidnya, makharijul hurufnya, sifat hurufnya, apa mesti harus? Enggak usah. Itu biarin langsung. Tadi ini masuk ke aktivitas yang pertama. Aktivitas apa? Khairukum tadi, belajar dan mengajar sambil berjalan saja. Makanya ada hadis yang mengatakan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barar walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa washaqun 'alaihi falahu ajrani. Kata Rasulullah SAW, orang yang pandai membaca Al-Quran itu mahir. Mahir itu bahasa Arab ternyata. Al-mahir. Di sini kita, wah kamu mahir, artinya hebat, pintar. Makanya maharah itu artinya kepandaian, kepintaran, keterampilan. Kata Rasulullah SAW, orang yang mahir dalam baca Al-Quran, Allah golongkan sebagai, atau orang-orang yang dikasih kedudukan ma'asafaratil kiram al-barar, digolongkan dengan para malaikat yang mulia, yang baik-baik. Jadi kedudukannya luar biasa. Memang inilah keistimewaan Al-Quran. Apalagi kalau kita mengambil dikit saja, Allah sudah kasih keberkahan yang banyak. Apalagi memang menjadi ahlul Quran, orang-orang yang khusus. Kata Rasulullah SAW, Inna lillahi ahlina minan nas. Sungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Sahabat ketika mendengar itu penasaran dan ya, wah siapa itu, sangat istimewa. Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Tentu keluarga di sini, para ulama menjelaskan keluarga di sini adalah dalam rangka tasyrif, memuliakan, menisbatkan orang itu dianggap dari bagian dari keluarga Allah. Bukan berarti Allah punya keluarga layaknya mahal, bukan. Tetapi ini tasyrif, di mana Allah posisikan orang-orang yang ahli Quran ini menjadi orang-orang khusus. Makanya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Lalu sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka? Siapa mereka itu yang dianggap keluarga Allah? Lalu mengatakan, ahlullahi ahlul Qur'ani wa khasatuh. Keluarga Allah itu adalah keluarga atau ahli Al-Quran dan orang-orang yang khusus. Nanti kita baca apa itu yang dimaksud ahli Al-Quran. Tentu banyak kriterianya, tetapi kita yakinilah kalau kita ambil bagian, mudah-mudahan, walaupun mungkin keahliannya kan juga ada tingkatan-tingkatan ya, tapi baiklah, termasuk saya itu ada di bagian di pesantren Al-Quran ini. Saya berpikirnya ya mungkin kontribusi saya tidak banyak, tapi biarlah seberapa sih saya, biar dicatat ya, siapa tahu nanti ada ya, dianggap sebagai keluarga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang pandai membaca Al-Quran itu Allah muliakan, dikasih derajat bersama para malaikat yang mulia. Dalam kesempatan lain, hadis lain, bahkan digolongkan sebagai keluarga Allah. Walladzi yaqra'ul Qur'an, orang-orang yang berupaya membaca Al-Quran. Wa yata'ta'u fihi wa washaqun 'alaihi, dan terbata-bata dan susah membacanya. Ini mungkin contoh kasusnya ya kita lah ya. Bukan lidahnya, bukan lidah Arab, ya kan? Kita orang Sunda, di sini ada orang Jawa. Kalau saya orang Jawa ini baca ha aja nggak bisa, ka aja.
Kalau orang di kampung saya manggil saya Solihin itu panggilannya apa? Solikin. Karena memang mendalilkan seperti itu, Solikin. Baca surah Al-Fatihah, surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gak bisa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah, ngalang. Bagaimana Ustaz kalau baca seperti itu? Ya kalau kita memang sudah berupaya untuk belajar dan usaha untuk sebagus-bagusnya kok masih keluarnya begitu, itulah yang tadi. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi wa wasyaqun 'alaihi. Orang baca Al-Qur'an terbata-bata, mungkin kadang salah juga. Wa wasyaqun 'alaihi, dan dia masyaqqat, dia susah membacanya. Falahu ajrani. Maka Allah kasih kepadanya 2 pahala. Jadi jangan khawatir. Kita belajar terus, kita berupaya untuk memperbaiki bacaan kita. Karena Allah kasih 2, minimal Allah janjikan 2 kebaikan. 2 itu apa kira-kira ya? Pertama 2 karena dia mau belajar. Baca Al-Quran itu istimewa sekali. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah mengangkat umat ini dengan Al-Quran ini, wa yadhum bil akhirin, tetapi juga bisa menjatuhkan juga kepada umat tertentu dengan Al-Quran ini. Jadi tinggal kita ambil posisi di mana. Kalau kita berupaya untuk memang ikhlas, bersungguh-sungguh mempelajari walaupun mungkin masih banyak kurang-kurangan, Allah akan angkat derajat. Makanya tadi dikasih 2 pahala. Pahala mau membaca walaupun kesusahan, dan pahala karena dia itu berupaya walaupun dia sasa. Dikatakan wa yata'u fi wa wasyaqun alaihi. Ini memberi motivasi kepada kita untuk insyaallah ya terus baca dan baca, karena setiap huruf Allah janjikan akan man qara'a harfan min kitabillah walahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun bal alif harfun mim harfun lam harfun. Masyaallah. Aktivitas yang kedua ini juga penting sekali, tilawah. Tilawah bisa ala dhahri qalbin, bisa tilawah dalam artian enggak membaca, tilawah dengan membaca ayat-ayat tanpa melihat teks ayat-ayat Al-Quran, bisa juga tilawah baca pegang, sama aja, dua-duanya dapat pahala. Itu bagian dari tadi. Minimal 1 huruf Allah janjikan 10 kebaikan. Masya Allah. Tentu ya mungkin kalau kebaikan ini ditukar pakai uang Pak Haji, ya kira-kira kemana? Pokoknya 1 huruf 1000. Kira-kira semangat semua nggak? Iya. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka minimal Allah kasih 1 kebaikan. 1 kebaikan dilipatkan menjadi 10 kali. Jadi kalau 1 huruf itu berarti 1000 dikali 10. Berapa Pak Haji? 10.000. Kita hitung aja itu 1 halaman aja dah. Kira-kira berapa huruf tuh? Kira-kira kalau diumumkan sama ketua DKM, mana Pak Abdul Halim, mana tadi yang memperkenalkan? Oh ya Pak Haji Abdul Halim, kita umumkan Pak Haji, baca Al-Quran bareng-bareng di masjid, 1 huruf 10.000. Kira-kira datang banyak nggak? Ya kan? Ya, padahal itu bukan sekedar itu, lebih dari 10.000 kebaikannya itu, nggak ternilai itu. Baik kebaikan di dunia dan yang pasti itu kebaikan di akhirat. Karena Al-Quran nanti akan menjadi penolong kita, memberi syafaat kepada kita. Bahkan orang-orang yang rajin membaca Al-Quran nanti akan mendapatkan tempat di surga yang paling tinggi. Dan dikatakan
Dikatakan kepada orang-orang yang baca Al-Quran, dikatakan apa? Iqra' wartaki kama kunta turattilul Qur'ana fid dunya. Dikatakan kepada para pembaca Al-Quran, nanti ketika masuk tangga-tangga surga, dikatakan Iqra' wartaki, terus kamu baca dan naik ke tempat yang paling tinggi, yang paling mulia. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana dulu kamu rajin membaca Al-Quran di dunia. Fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra'uha, karena kedudukanmu di surga ini di ujung ayat, kamu semakin banyak membacanya, semakin tinggi. Masya Allah. Jadi khair ala khair, kebaikan di atas kebaikan dengan Allah SWT karuniakan Al-Quran ini. Mudah-mudahan ya, ini minimal 2 dulu dah. Mari kita kembali tumbuhkan semangat untuk ambil bagian dalam aktivitas belajar mengajar Al-Quran. Silakan yang jadi DKM-nya, yang jadi semuanya, jamaahnya. Kalau kita nggak punya kontribusi untuk mengajar langsung, manggil ustadz juga nggak sempat. Minimal kita ambil kesempatan ini, duduk belajar Al-Quran. Biar kita dicatat sebagai khairukum. Setelah kita baca, sambil kita belajar, sambil kita baca. Setiap hari bisa banyak, alhamdulillah. Nggak banyak juga minimal. Ya jangan sampai orang nggak dikatakan. Para ulama kalau yang dulu bertanya, kam ma'aka minal Qur'an? Pertanyaan seperti itu. Seberapa kamu kepada Al-Quran, atau berapa kamu punya Al-Quran? Mungkin yang ditanyakan hafalannya berapa. Kalau kita belum punya hafalannya, tilawahnya berapa? Karena walladzi laisa fi jawfihi minal Qur'an kal baitil kharb. Orang yang di dalam dirinya tidak ada sedikit ayat-ayat Al-Quran itu diibaratkan seperti rumah suwung. Orang Jawa apa ini? Rumah suwung. Rumah suwung itu nggak ada penghuninya, kosong. Walaupun rumahnya bagus, nggak usah lama-lama, sebulannya ditinggal itu, udah rusak. Kadang-kadang ditempatin jin, ya kan? Makanya saya pernah baca cerita. Di cerita ini ada di satu daerah di perkotaan itu, ada orang kontrakin rumah itu murah banget. Dikontrakan. Umumnya maunya kalau setahun, maunya kalau zaman sekarang rumah mungkin di sini sampai berapa Baji? Setahun 15 juta atau 20 juta kali ya. Itu harganya dibanting harga. Umumnya kalau satu tahun maunya 10 juta, dia paling jual 5 juta. Wah, orang kampung baru datang dari kampung lagi nyari-nyari kontrakan, mau cari tempat tinggal di sini, mungkin udah dapat kerjaan kan, seneng banget. Ini ada rumah bagus, kok harganya murah. Ternyata rahasia itu. Orang kalau tinggal di situ itu pada nggak betah. Udah bayar 5 juta, bayar di awal, baru tinggal 1 bulan, 1 tahun tuh. Udah nggak betah, pergi. Akan untung juga sebulan 5 juta jadinya kan. Jadi nggak usah kasih mahal-mahal. Rupanya apa? Orang kalau ke situ itu nggak betah karena rumah itu ditempatin sama jin. Ada aja. Ada yang digangguin, yang digelitikin, ada ya pokoknya macam-macam. Sehingga orang pada nggak betah. Ini orang kampung lagi nyari-nyari tempat tinggal untuk dikontrakan, ada rumah murah, ambil deh. Setelah dia bayar, rupanya benar. Ini orang kampung, ini orang soleh, rajin beribadah, rajin qiyamul lail. Ketika malam qiyamul lail dia ternyata ada yang mau ngikutin. Ceritanya seperti itu, ya kan? Pas dia ambil wudu, ada dekatnya. Dia nggak takut orang. Begitu habis sholat, ya, dia ada di belakangnya. Dengan izin Allah, saya juga nggak tahu ini cerita ini kenapa bisa sampai kepada saya. Dia cerita sampai bisa dialog orang itu. Kata dia, kamu siapa? Ya saya menghuni tempat ini. Terus kamu kenapa? Ya saya nggak suka sama yang tinggal di sini selama ini.
Karena yang selama ini suka tinggal di sini itu nggak mau beribadah. Kerjanya tiap hari dangdutan mulu, musik-musikan. Maka saya ganggu terus, ada yang saya gelitikin, saya cubitin, pokoknya gitu katanya. Tapi kalau sama dia, karena mungkin kan ada jin Islam. Jin Islam dia akhirnya dia merasa ya sama sahabatnya. Akhirnya yang punya rumah, wah ini orangnya hebat banget nih. Biasanya 1 bulan itu sudah kabur nih, betah gitu kan. Nah ini gambaran aja, gambaran saya menceritakan orang yang di dalam dirinya tidak mempunyai ayat-ayat Al-Quran, ya kan? Tidak membaca Al-Quran itu diibaratkan kalau rumah itu rumah sunyi, rumah kosong. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Ya, kalau kita rumah kosong ditempati sama jin, kalau kita juga sama. Kalau kita kosong ya banyak gangguan-gangguan yang akan mengganggu kita. Mudah-mudahan yang sekelumit ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita untuk beramal istimewa. Belajar ini luar biasa, apalagi dilakukan habis sholat subuh, ditutup dengan apa? Sholat syuruk. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, "Man shallal ghadat fi jama'ah." Siapa yang sholat subuh berjamaah, summa jalasa yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. Termasuk ini zikir. Ngaji itu zikir yang sangat utama, karena ini bagian dari majelis zikir. Hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Summa shalla rak'atain, kemudian dia bangun untuk sholat 2 rakaat. Jadi sholat subuh berjamaah, jangan beranjak dulu, tunggu sampai matahari terbit, kemudian tutup dengan sholat 2 rakaat. Maka dikatakan kana lahu mithlu ajri hajin wa umratin tamatin. Maka baginya seperti pahala orang yang haji dan umroh. Jadi yang sudah pernah haji dan pernah umroh ya jadi umroh lagi. Yang belum, apalagi sekarang lagi lockdown, ini kemarin aja udah nggak ada haji ini orang Indonesia. Tahun ini Allah alam, ya kan? Salah surga aja banyak. Setiap ada pengajian di sini sama Pak Haji diadain pengajian, nah jangan lewatkan, ya kan? Ngaji dulu, nanti baru tunggu sampai syuruk kemudian sholat. Itu barangkali Pak Haji semuanya pada para jamaah yang kita bisa pelajari pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT berkenan. Apa langsung ditutup atau ada? Proses yang memberikan motivasi kita untuk membaca Al-Quran, menghadir dalam Islam. Mungkin kesempatan kali ini tanya jawab, silakan yang mau bertanya. Sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tema menarik Pak Ustaz. Memang di apa ada interpretasi dari Al-Quran ini buat orang tua maupun anak-anak. Tadi ada hal yang kami catat, tapi ada yang menarik juga yang ingin ditanyakan. Bukan sama Pak Ustaz tadi hal-hal yang baik-baik, tapi saya pernah membaca, bukan untuk pernah, mungkin saya redaksi katanya nggak terlalu bagus. Menyumpahi orang yang membacanya atau apa ya, melakukan membaca. Yang saya padahal itu kan membacanya saja tadi saya sampaikan sudah satu kebaikan. Tapi kalau ada redaksi dia pernah saya ini, bahkan kata-katanya nggak pas, tapi kurang lebih begitulah Ustaz yang pernah saya baca. Kemudian yang kedua ini agak iseng nih Ustaznya, bagi seorang penghafal Quran itu akan masuk juga tangga demi tangga hingga ke bacaan terakhir. Nah, saya iseng aja, kalau bacaannya hafalannya ngacak, di 30 hafal Al-Baqarah, di tangga awal dan tangga akhirnya mana? Apa ya? Ke 6.666 ayat atau 6.667
3 ayat mengatakan apakah tangganya seperti itu ya, apakah itu hanya sekedar hiasnya aja. Ini kalau pertanyaan kedua ini bisa menimpa Ustaz. Ya, semoga juga kalau kami sebenarnya menghimbau yang tidak belajar Al-Quran pun ternyata dengan hadis yang Ustaz sampaikan kita ikut menyelenggarakan, nggak ikut menyumbang dana atau infak bagi pembaca Al-Quran juga satu hal yang ambil bagian memakan Quran. Jadi ini promosi sedikit Pak Ustaz dari pengurus supaya nggak ikut mengaji juga berinfak untuk mendukung yang ngaji, karena terus terang untuk tafsir Quran belajar Quran di sini sifatnya infak Pak Ustaz, kita tidak mengatakan ikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah bisawab, bahwa berangkat dari hadis tadi, maka yang dimaksud ini pertama, apabila ada orang membaca Al-Quran sampai melaknatnya itu, tentu yang pertama mungkin membaca dengan niat yang salah. Sampai dikatakan nanti orang yang pertama kali akan diseret dimasukkan ke dalam neraka itu ada 3 orang. Dikatakan qari'ul Quran. Pertama orang yang membaca Al-Quran. Jadi orang baca Al-Quran, orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian orang yang rajin berinfak. Ini 3 amalan yang sangat istimewa, yang orang meyakini amalan ini sangat unggulan. Dan orang yang melakukan 3 amalan ini pasti orangnya istimewa. Tapi sayang ternyata orang ini nanti di akhirat malah pertama kali akan dijerumuskan ke dalam neraka. Kenapa? Ternyata bukan masalah infaknya yang salah, bacanya yang salah, kemudian jihadnya yang salah, tapi niatnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang membaca Al-Quran tapi malah Qurannya melaknat kita. Di antaranya apa? Kita niatnya salah. Niatnya yang salah. Dikatakan dan nanti di hari kiamat orang ini dikatakan dipanggil sama Allah SWT. Wahai fulan, dulu kamu di dunia suara bagus, kamu pintar baca Qurannya, hafal 30 juz. Di mana-mana kamu untuk jadi imam, jadi qari. Apa yang kamu lakukan dengan itu semua? Ya Allah, demi Allah saya lakukan semua ini untuk memuliakan, meninggikan kalimat-Mu. Saya membaca semua karena Allah. Langsung disangkal sama Allah. Kazabta, dusta kamu. Bukankah kamu dulu membaca Al-Quran? Liyuqala annaka qari, supaya kamu dikatakan sebagai qari. Langsung tertunduk malu karena niat saya. Lalu Allah perintahkan malaikat seret dia. Jadi tidak gampang juga. Ini termasuk Al-Quran, termasuk ustaz ini juga hati-hati. Kalau niatnya tidak benar, bukan memberikan syafaat, bukan memberikan, tapi akan menjadi laknat. Bukan hanya Al-Quran. Jadi kalau saya lihat redaksi tadi itu, bukan dilaknat karena salah dalam artian terbata-bata, itu bukan itu, tapi salahnya apa? Karena niatnya yang salah. Yang kedua, membaca Al-Quran itu bukan untuk diamalkan. Ayatnya memerintahkan ini, tapi apa yang dia lakukan itu nggak benar. Man ja'alal Qur'anu amamahu qadahu. Siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya maka akan menuntunnya, akan mengantaranya kepada jalan yang benar. Tapi man ja'alal Qur'ana wara'ahu, siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, ayatnya dibaca tapi maknanya dicampakkan, itu yang akan menjadi laknat. Makanya kata Allahumma ja'al Qur'ana hujjatan lana wala hujjatan alaina. Jadi kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma jadikan Al-Quran hujjah alaina, hujjah lana. Hujjah lana itu bahasa Arab itu kita ada kenal alaina, ada kenal lana. Kalau alaina itu negatif, kalau lana itu positif. Makanya kita berdoa Allahumma ja'al Qur'ana hujjatan lana.
Jadikanlah sebagai pembela, penolong, menjadi saksi yang terbaik nanti, memberi syafaat kepada kita, wala alaina, bukan akan menjadi musuh. Jadi nanti kalau dihadirkan saksi Al-Quran sebagai saksi di pengadilan Allah, orang-orang yang betul-betul membacanya sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran ini, Al-Quran akan membela. Saksinya saksi yang meringankan, yang menolong. Tapi kalau dibaca tapi hanya dijadikan bacaan, kemudian pesan-pesannya nggak diambil, ini nanti akan datang juga menjadi saksi, tapi saksi memberatkan. Jadi saya pahami itu, jangan sampai kemudian pemahaman ini mengendorkan niat kita untuk membaca karena kita bacanya belum bagus. Karena ini kan hadisnya jelas, siap membaca Al-Quran, terbata-bata kesulitan, Allah kasih dua pahala. Jadi makna melaknat itu bukan karena itu, tapi maknanya apa tadi? Karena niatnya salah, karena tidak menghiraukan Al-Quran. Apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan apa yang dia baca, itu yang akan menjadi laknat. Yang kedua terkait dengan iqra qila li sahibil Quran. Dalam hadis itu kalau nggak salah bunyinya begitu. Iqra wartaqi kama kunta turatilul Qur'ana fid dunya fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra'uha. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah kamu wahai ahli Al-Quran, nanti di akhirat, di surga dikatakan seperti itu, karena bacalah kamu sebagaimana dulu kamu melantunkan bacaan Al-Quran di dunia, karena kedudukanmu tempatnya di. Nah ini bisa juga dimaknai kiasan, menggambarkan bahwa orang-orang yang ahli Al-Quran ini mempunyai kedudukan yang istimewa. Jadi surga ini karunia Allah SWT yang tiada tara, yang sangat nikmat, sangat bagus, tapi di sana pun ada tingkatan-tingkatan juga. Orang-orang yang membaca Al-Quran ini mempunyai kedudukan yang khusus, istimewa sekali. Dan kekhususannya itu juga variatif sesuai dengan bagaimana kecintaannya dan kesungguhannya kepada Al-Quran. Semakin maksimal, ya mungkin. Dan ini bukan berarti diartikan, wah berarti nanti urutan surga seperti urutan ayat yang baca Fatihah doang berarti ini level paling rendah, kan? Kemudian yang Al-Baqarah nih berarti level 2 nggak ada, karena nggak ada orang surat Al-Baqarah nggak ada yang hafal, panjang. Ali Imran juga banyak yang kosong. Yang paling banyak itu yang ini, yang mulai dari 80-an, ya kan? Yang surat-surat itu mulai dari 90-an ke atas, mulai dari At-Takatsur itu yang 100 ke atas namanya. Nggak kayak gitu juga. Ini dan sebagaimana juga penyusunan ayat Al-Quran dari Al-Fatihah Al-Baqarah itu tidak dikaitkan tidak sebanding lurus dengan turunnya ayat, ya kan? Karena penyusunan itu, makanya surat yang pertama turun kan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kenapa tidak paling depan gitu kan? Karena itu memang bukan urutan itu. Intinya ini tauqif, ini pengurutan itu adalah berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW kepada para sahabat yang kemudian ditulis urutannya Fatihah, dan saya terakhir dari Al-Fatihah sampai ke surat An-Nas. Dan itu tidak menggambarkan berarti kalau nanti orang hafalannya itu hanya surat-surat yang paling atas, wah pinter juga itu milihnya surat An-Nas biar nanti surganya yang paling atas. Bukan gitu Ji maksudnya ya. Bukan itu, tetapi ini menggambarkan keistimewaan yang luar biasa untuk para penghafal Al-Quran atau pembaca Al-Quran. Jazakumullah khair, waktu juga yang membatasi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada ya, baik kita tutup dengan sama-sama baca doa dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum. Allahumma 'izz al-islam wal muslimin wa ahlik al-kufra wal musyrikin. Allahumma 'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma.
اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.